dengan NIM 251753098 dari akuntansi sektor publik. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Fatia Mutmainah dengan NIM 251753106 dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Saya Sarah Humaira Harahap dengan NIM 251753104 dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Enzi Miselia Polempe Sembiring dengan NIM 251753102 dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Mega Angelan Fiksana Baru Pangaribuan dengan NIM 251753108 dari Akuntansi Sektor Publik. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Digito Asia S dengan NIM 121517100 dengan Prodi Akuntansi Sektor Publik. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lapangan pekerjaan dan pengangguran. Jadi lapangan pekerjaan itu adalah tempat atau sektor kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya meliputi sektor primer yaitu pertanian dan perikanan, sektor sekunder itu industri dan konstruksi, dan tersier itu jasa dan perdagangan. Yang kedua itu ada pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ada 5, yaitu pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi ketika seseorang sedang dalam masa transisi pekerjaan. Nah, contohnya adalah seseorang mahasiswa yang baru saja lulus berkuliah dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan ekonomi dan juga teknologi. Nah, contohnya adalah hilangnya suatu pekerjaan karena digantikan oleh mesin ataupun robot. Nah, yang ketiga ada pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi ketika adanya penurunan aktivitas ekonomi. Contohnya adalah suatu perusahaan yang sedang dalam masa krisis harus terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Nah, yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi ketika pekerjaan yang dilakukan itu harus sesuai dengan musim yang berlaku. Contohnya adalah petani yang bekerja sesuai dengan musim yang sedang terjadi. Nah, yang kelima ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi ketika jumlah pekerja yang dipekerjakan lebih banyak daripada yang seharusnya dibutuhkan. Lulus, momen yang kita tunggu-tunggu. Pakai baju bagus, foto bareng teman dan keluarga, saling ngucapin selamat, semua senang. Tapi seringkali ketika kita udah di tempat kerja, semua hal malah bakal jadi ngebingungin. Ya, rasanya ilmu yang kita pelajarin tiba-tiba jadi sia-sia. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Kenapa justru kita suka ngerasa bingung setelah lulus? Simpelnya ini karena banyak dari kita yang coba fokus ke garis akhir aja. Ya, lulus. Alasannya bisa macam-macam, mulai dari tekanan dari orang sekitar sampai tuntutan lingkungan. Hal ini yang mungkin tanpa sadar bikin kita terlalu fokus ngejar gelar atau nilai tanpa terlalu peduliin prosesnya. Tapi di sisi lain mungkin sistem pendidikan kita juga yang ngehasilin pola pikir kayak gini, cuma fokus ke hasil. Nggak percaya? Lihat aja. Orang-orang pada milih buat ngerjain soal matematika pakai rumus cepat, ngehafal tanggal-tanggal bersejarah tapi nggak ngerti apa yang terjadi di baliknya. Bahkan ngambil jalan pintas nyelesain ujian dengan pakai joki. Ya, karena nggak ngehargain proses, kita jadi nggak benar-benar paham ilmunya sampai dalam. Jadinya kita juga mungkin susah nerapinnya ketika terjun ke dunia kerja. Tapi sebetulnya ini bukan cuma salah lingkungan atau sistem pendidikan kita. Jadi salah siapa? Oke, apa kalian pernah lihat iklan lowongan kerja yang kayak gini? Ya, banyak perusahaan yang cuma ngeliat pegawai barunya cuma sebagai dalam tanda kutip alat yang siap kerja, yang udah langsung jago dan gak perlu dilatih lagi. Sebenarnya nggak salah kalau perusahaan mau nyari pegawai yang paling berkualitas, tapi ada satu hal yang sering dilupain sama perusahaan. Baja dengan kualitas terbaik pun masih harus ditempa buat jadi pedang tajam. Ya, perusahaan punya andil besar buat ngembangin karyawannya.
Perusahaan bisa ngasih pelatihan atau bahkan bisa juga ngirim pegawainya buat belajar lagi ke luar negeri, atau bahkan perusahaan juga bisa punya kampus sendiri yang ngebekalin mahasiswanya biar mereka siap kerja. Iya, perusahaan yang baik pasti memanusiakan pegawainya. Mereka nggak bakal cuma ngasih kerjaan aja, tapi juga peduli dan ngertiin kebutuhan tiap anggota timnya untuk berkembang. Bayangin kalau kita kerja cuma datang disuruh-suruh terus pulang, kita juga nggak akan punya kesempatan buat belajar apa-apa. Misalnya kayak kata Pak Yusuf Didi Setiarto ini, dia ngibaratin kalau perusahaan itu kayak buah ini. Mungkin kalian nggak tahu, tapi sebenarnya buah ini bisa dibikin berbentuk kotak. Nah, bayangin kotak ini adalah segala hal yang ngebatasin ruang gerak perusahaan. Buahnya jadi harus ngikutin bentuknya. Ini juga. Tapi ini nggak berarti buahnya nggak bisa tumbuh lagi. Kalau kata Pak Didi, kita bisa tinggal bolongin aja kotaknya. Buah tetap bisa tumbuh dan kotaknya nggak hancur. Ya, perusahaan mesti bisa terus tumbuh dan berinovasi meski dihadang berbagai batasan. Oke, jadi belajar emang nggak seharusnya bergantung sama usia, apalagi toga. Kelulusan bukan menanda kita harus berhenti baca buku dan bertanya. Justru inilah awal dari petualangan belajar yang lebih luas lagi di dunia kerja. Dan seperti biasa, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan penyebab pengangguran. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Yang kedua adalah keterbatasan investasi. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang rendah. Yang keempat adalah kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima adalah ketidakseimbangan regional antara daerah perkotaan dan pedesaan. Teman-teman, ini saya akan menjelaskan dampak pengangguran terhadap perekonomian. Dampak pengangguran terhadap perekonomian terbagi menjadi dua, yaitu dampak sosial dan dampak ekonomi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi menurunkan pendapatan nasional, menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi penerimaan pajak negara. Dampak sosialnya pertama meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedua ada timbulnya masalah sosial seperti kriminalitas. Yang ketiga adalah menurunnya produktivitas tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan upaya untuk mengurangi pengangguran. Kami mendapat dua indikator, yaitu dari pemerintah dan dari masyarakat. Contoh dari pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja atau vocational training. Yang kedua ada menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Dan yang ketiga ada membangun infrastruktur dan kawasan industri baru. Dan sedangkan untuk dari yang masyarakat, kami juga mendapatkan 3 indikator, yaitu mengembangkan kewirausahaan, yang kedua meningkatkan mobilitas dan tenaga kerja, yang ketiga mengikuti program pelatihan dan sertifikasi profesi. Keterkaitan dengan indikator ekonomi makro. Yang pertama, di mana tingkat pengangguran atau yang disebut dengan unemployment rate. Di mana rumusnya ini menghitung jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Yang kedua, di mana hubungan antara inflasi dengan pengangguran atau yang disebut dengan kurva Phillips. Ketika inflasi itu tinggi, maka pengangguran cenderung rendah. Dan begitu sebaliknya, ketika inflasi itu rendah, maka pengangguran itu meningkat. Yang ketiga, di mana hubungan dengan pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan Okun's Law. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menurunkan tingkat pengangguran. Beberapa tahun belakangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya cukup pesat, dibarengi turunnya angka kemiskinan dan berkembangnya kelas menengah. Sekarang ada lebih dari 120 juta pekerjaan di Indonesia dengan produktivitas dan pendapatan yang sudah meningkat
karena sudah mulai bergeser dari sektor pertanian. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga terus meningkat seiring menurunnya angka pengangguran. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan pekerjaan kelas menengah dengan kualitas dan gaji yang cukup. Kenapa? Karena 50% pekerjaan yang tercipta di 2 dekade terakhir berproduktivitas rendah dan penghasilannya di bawah angka minimum untuk hidup kelas menengah. Nyatanya, dari 85 juta orang yang berpenghasilan, hanya 13 juta yang dapat menghidupi keluarga beranggotakan 4 orang dengan gaya hidup kelas menengah. Selebihnya, sekitar 47% penduduk Indonesia terjebak sebagai aspiring middle class. Indonesia sedang beralih dari sektor pertanian. Tahun 2000, sektor pertanian hanya menyumbang 16% dari nilai tambah. Namun mempekerjakan 45% dari angkatan kerja Indonesia. Namun di 2018, skala sektor ini sudah menurun drastis. Sayangnya, selama pergeseran ini kebanyakan pekerjaan baru malah tercipta di sektor jasa bernilai rendah, sehingga meski membantu perekonomian, produktivitas dan upah tidak membaik. Jika dibutuhkan minimum 3,8 juta rupiah untuk menjadi kelas menengah, maka 46% dari pekerjaan baru sejak 2008 adalah pekerjaan berkualitas rendah. Hal ini terjadi karena persyaratan memasuki sektor ini cukup rendah, sehingga menjadi tujuan umum bagi pekerja dari sektor pertanian yang cenderung berketerampilan rendah. Daya saing tenaga kerja Indonesia pun menjadi rendah. Sehingga meski upahnya kecil, upah buruh per unit produknya tinggi dan Indonesia kalah saing dengan negara lain. Di sisi lain, meski keterbukaan Indonesia terhadap persaingan global terus meningkat, kecepatan pergerakannya sangat lambat dan membuat perekonomian Indonesia terkesan tertutup. Pangsa pasar ekspor impor Indonesia secara global pun lebih rendah dibanding negara ASEAN lain yang produknya lebih bernilai tinggi, beragam, dan lebih terintegrasi ke dalam rantai pasok global. Investasi asing ke Indonesia juga lebih sedikit dan kebanyakan berfokus pada ekstraksi SDA atau akses asing ke pasar lokal. Padahal, investasi asing yang berfokus pada eksporlah yang umumnya bisa meningkatkan inovasi dan menciptakan pekerjaan berkualitas. Sulitnya, pekerjaan kelas menengah biasanya membutuhkan keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan di Indonesia, hampir setengah pekerjanya hanya berpendidikan SMP atau kurang. Sebenarnya rata-rata durasi pendidikan di Indonesia cukup tinggi, namun dibandingkan dengan negara lain, nilai return dari pendidikan Indonesia sangatlah rendah. Hal ini karena masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak dihargai. Sekarang hanya 3 dari 10 orang di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri. Masalahnya di Indonesia, perusahaan formal atau asing yang mampu menawarkan pekerjaan berkualitas tinggi hanya mampu menyerap sedikit sekali pekerja. Sedangkan pekerjaan berproduktivitas dan gaji rendah malah merajalela. Sedangkan kebanyakan perusahaan enggan menawarkan pelatihan untuk pekerjanya. Kita akan membahas studi kasus di Indonesia. Indonesia pernah mengalami lonjakan tingkat pengangguran terbuka hingga 7,1% diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021 yang menghantam sektor pariwisata, transportasi, dan juga manufaktur. Tetapi berhasil signifikan akibat perekonomian yang stabil dan juga akselerasi digitalisasi UMKM. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan ini, lapangan pekerjaan dan pengangguran adalah 2 sisi yang saling berkaitan dalam perekonomian. Yang dimana semakin tinggi lapangan pekerjaan, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.